Shalom saudaraku yang kekasih, kita masih belajar tentang teologi mistik dalam pendalaman Alkitab. Kita harus menyadari bahwa teologi mistik itu bukan nuansa dukun berbau menyan, kembang tujuh rupa, klenik, gendam, pelet, santet. Kita jauh tidak menyentuh hal-hal demikian karena itu ranah unclean spirit. Tetapi kita berada di area Holy Spirit. Holy Spirit-lah yang memampukan kita untuk dapat mendekati Bapa. Kita bisa bersahabat akrab dan lekat dengan Tuhan. Sehingga Holy Spirit-lah yang memampukan kita untuk kita memiliki energi Tuhan. Kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Dalam teologi mistik minggu-minggu yang lalu kita tahu bahwa Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Allah yang adikodrati, Allah yang supranatural, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kasat mata, Allah yang tidak sering menjumpai orang-orang siapapun juga secara physically. Jadi jangan pernah percaya kepada orang-orang yang seringkali mengaku mendengar suara Tuhan dan memerintahkan Tuhan untuk saudara memberi sesuatu dengan menyebutkan nominal-nominal. Sekalipun bahasanya halus bahwa tanya Roh Kudus, saudara memberikan berapa untuk pelayanan, untuk gereja. Saudara disuruh menulis jumlah tertentu. Saudara, Roh Kudus itu bukan karakternya seperti itu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang matre, Tuhan yang meminta-minta seolah-olah dia butuh uang kita. Dia butuh hati kita. Ketika kita sudah memiliki Tuhan, hati kita, secara automatically dompet kita buat Tuhan. Jangankan dompet, harta, nyawa kita saja untuk Tuhan. Maka harus dipahami, dimengerti, dan disadari sepenuhnya bahwa sebenarnya ada dua Tuhan yang sekarang terjadi. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia, yang kedua adalah manusia yang menciptakan Tuhan. Siapa manusia yang menciptakan Tuhan? Yakni para tokoh gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang memodifikasi Tuhan, yang memanfaatkan Tuhan, jualan kerajaan Allah, jualan Injil untuk kekayaannya sendiri, kemuliaannya sendiri. Memang khotbahnya sangat-sangat digemari, ada begitu banyak pengikut, ada begitu banyak massa, ada begitu banyak peserta yang terhipnotis oleh khotbahnya, sehingga apapun yang dikhotbahkan itu didengar dan dilakukan. Tetapi teologi mistik ini tidak pernah mengajarkan seorang hamba Tuhan untuk menciptakan kekaguman dirinya kepada pendengar, kepada jemaat, kepada mereka yang mendengarkan khotbahnya. Teologi mistik ini membuat seorang hamba Tuhan menciptakan kekaguman akan Tuhan. Dirinya tersembunyi jauh di balik salib Tuhan. Sehingga kekaguman itu hanya diberikan kepada Tuhan. Dan contoh-contoh seperti ini adalah contoh-contoh yang real, yang nyata dalam Alkitab. Tidak ada para hamba Tuhan, tidak ada rasul nabi yang menampilkan dirinya seolah-olah dirinya itu Tuhan. Itu seperti orang-orang yang seringkali menjadi mediator. Mediator itu seolah-olah lebih galak daripada ownernya, ya, A1-nya. Padahal dia A sekian, dia melalui dia orang selanjutnya baru ownernya.
Seolah-olah dia orang nomor satu. Bahkan dia lebih bisa menentukan. Ada juga banyak hamba Tuhan, banyak pekerja, pembantu-pembantu pendeta, lebih sombong dari pendetanya. Pendetanya rendah hati, pendetanya baik, pendetanya murah hati, murah senyum. Dia tidak pernah tersenyum. Ini bukan kelas teologi mistik. Ya. Karena dia mencari kemuliaan diri sendiri. Dia mencuri kemuliaan Allah di dalam dirinya. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana tokoh-tokoh perjanjian lama mengajarkan kepada kita untuk kita contoh. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan itu. Nah, Alkitab berkata dengan jelas hal yang penting yang perlu kita pahami, bahwa mistisisme dalam Alkitab itu ada sejak awal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan muncul, Tuhan hadir melalui pewahyuan yang supranatural dalam bentuk manusia kepada sejumlah nenek moyang kita. Jadi kita perlu tahu bahwa Allah yang roh itu seringkali tampil dalam manifestasinya. Nah, dalam inkarnasinya, bukan reinkarnasi. Kekristenan tidak percaya reinkarnasi. Tapi inkarnasi itu perubahan bentuk, perubahan wujud dari Allah yang roh menjadi bentuk yang berbeda. Kalau reinkarnasi adalah orang yang sudah mati menitis kembali di dalam diri orang lain. Itu bukan kebenaran yang berasal dari Alkitab. Tetapi harus diakui seringkali Allah yang roh, malaikat-malaikat yang roh itu tampil menjadi seorang manusia atau beberapa manusia. Kita akan melihat sementara ini bertentangan dengan pemikiran Yahudi modern. Tuhan menampakkan diri secara fisik kepada Hagar untuk menghiburnya dan memberkati putranya Ismail. Jadi malaikat Tuhan sendiri, kalau malaikat huruf besar M itu Tuhan, hadir dan berbicara menghibur Hagar, supaya Hagar percaya bahwa putranya juga diberkati. Karena yang ada di benih Hagar itu adalah benih Abraham, akan menjadi bangsa yang besar. Sementara kita juga tahu bahwa Allah hadir di dalam diri Hagar. Tentu dalam diri Hagar, dalam diri Sarah, dengan 3 orang. Hadir 3 orang menjumpai Abraham dan memberitahu keturunan Hagar dan keturunan Sarah, Ishak dan Ismail itu adalah satu generasi dalam satu benih Abraham. Tapi harus dipahami bahwa benih yang melahirkan bangsa yang akan menerima berkat Tuhan adalah keturunan Sarah. Dia bergulat dengan Yakub dan memberi nama Israel. Itu di Peniel, di Sungai Yabok. Bagaimana malaikat Tuhan itu hadir, Tuhan hadir, dan kemudian bergulat. Sebagai manusia tentu tekad Yakub yang sudah sering kali ada di padang gurun bisa memenangkan hal-hal yang sangat-sangat penting sekali. Dan kita tahu bahwa pergumulan itu adalah pergumulan di mana pergumulan itu ada dan nyata sampai terjadi perubahan nama Israel
nama Israel. Israel artinya bergumul, berjuang bersama Allah. Kalau bergumul, berjuang diganti dengan perang, maka perang bersama Allah. Dan harus mengerti, sampai akhir zaman Israel tidak akan mengalami rasa damai. Walaupun Yerusalem adalah kota damai. Kota damai itu memang terjadi peperangan. Allah yang paradok itu seringkali membuat sesuatu yang bertentangan kota damai. Maka terjadi peperangan. Bangsa akan lahir dari keturunanmu. Sarah, mandul. Bagaimana mandul bisa menurunkan keturunan? Ada yang namanya opposite. Bertentangan, opposite, paradoksal. Ya. Saudara juga tahu pasti bahwa Rachel juga mengalami semacam itu namanya mandul juga. Kita tahu bahwa Hana akan melahirkan anak yang menjadi juru bicaranya Tuhan Nabi. Mandul juga. Memperbarui perjanjian mereka. Jadi memang harus diakui bahwa Ishak itu menerima perjanjian yang baru. Karena ketika Allah berkata kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi bintang di langit dan pasir di laut. Kita harus tahu pasir di laut dan bintang di langit. Dan keturunanmu, dari keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Itu berbicara soal Mesias. Tapi bagaimana kalau Abraham itu perjanjiannya hanya di Abraham? Maka anak Hagar, anak Sarah dua-duanya berhak melahirkan Mesias. Maka diperbarui di dalam Ishak, dieksekusi di dalam diri Yakub. Dan ada begitu banyak bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Dia menyatakan dirinya kepada Musa di tengah-tengah semak yang menyala dan memerintahkannya untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari yang pasti bahwa Tuhan hadir secara physically, secara nyata, bisa dikatakan teofani. Ya. Allah hadir menyatakan dirinya. Kitab Daniel kita belajar, sementara di pengasingan Daniel memiliki wahyu tentang masa depan terakhir Israel, gambaran penebusan dan penghakiman mesianis ketika saya melihat tahta ditempatkan dan yang lanjut usia mengambil tempat duduknya, pakaiannya putih seperti salju dan rambut kepalanya seperti wol murni. Tatanya adalah nyala api, rudanya terbakar api. Aliran api keluar dan keluar dari hadapannya. 1000 melayani dia, 10.000 kali 10.000 berdiri di hadapan pengadilan yang duduk untuk mengadili dan buku-buku dibuka. Saudara, kita tidak berbicara rinci tentang keberadaan pengadilan Tuhan. Karena kita sedang berada di dalam sebuah dimensi bagaimana Allah menyatakan dirinya, berbicara, berkata, mengajar, bersendaguro, bukan bersendaguro, artinya bercakap-cakap secara real kepada manusia. Tetapi Allah tidak hanya bercakap-cakap untuk hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi saja, tetapi dia juga memberikan skenarionya untuk perang dunia ketiga, perang terakhir, bagaimana raja dari selatan itu Pan Arab yang sebenarnya dipimpin oleh Mesir, tetapi karena Mesir itu bersahabat dengan Israel, maka Pan Arab itu kemungkinan besar diambil oleh Iran. Dan kita tahu
Sebenarnya Israel itu damai, sejahtera, dan tidak akan pernah mau berperang kepada siapapun. Israel adalah negara damai yang tidak pernah mengkotak-katik negara lain, mengekspansi negara lain. Namun ketika penyerangan dan banyak orang Israel yang menjadi korban tanggal 7 Oktober itu, maka Israel menjadi marah, bahkan murka. Dan kemarahan itu tidak terbendung di Gaza. Kita tahu bahwa Gaza itu adalah Yehuda Selatan, bagian dari tanah Kanaan. Hanya kira-kira tahun 150-an, Kaisar Adrianus mengganti nama itu dengan Palestina karena pemberontakan orang Israel. Supaya menghapus orang Israel akan kebanggaan keyahudiannya, maka nama penjajahan Roma yang ada di Gaza diganti dengan Palestina. Itu ulah Kaisar Adrianus. Yesus sendiri berkata bahwa jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, itu termasuk saudaraku yang kekasih. Jangan pernah berpikir Gaza itu milik orang Islam. Banyak orang Kristen di situ juga, dan terlalu banyak juga orang-orang yang takut akan Tuhan di situ. Gereja ada di situ. Jadi sangat sempitlah kalau kita berkata bahwa kasihan banyak orang-orang agama tertentu menderita. Banyak agama yang menderita di situ, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Maka gara-gara raja dari selatan inilah Israel menjadi marah. Dan raja dari selatan itu juga diwakili Iran. Bagaimana Iran memodifikasi dirinya, memanifestasikan dirinya di dalam Yaman, Houthi, di Hizbullah, Libanon. Semuanya itu ngeroyok Israel, menyerang Israel. Harus dipahami itu, saudaraku. Memang Iran tidak mau face to face. Nah, sekarang face to face berhadapan dengan Israel. Tapi ingat, Israel itu Yisrael, bergumul bersama Allah, perang bersama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengakui kebenaran ini penting untuk kita pahami, untuk kita akui. Dan kemudian kita harus sadar bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.